Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, Anaknya Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Renungan hari ini Selasa 22 Oktober 2024 tertulis dalam kitab Keluaran 33 ayat 11. Demikian bunyinya. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Saudara-saudara, jika kita mempelajari kehidupan Musa, ada pengalaman yang sangat luar biasa di dalam memimpin umat Tuhan. Hidupnya terbagi dalam 3 episode dan dalam waktu yang tergolong sama. Episode pertama, hidup di dalam istana Firaun selama 40 tahun, dan di sana ia menikmati segala fasilitas kerajaan, termasuk pendidikan yang nantinya akan menjadi bekal baginya. Episode kedua, ia hidup di dalam pengasingan selama 40 tahun, tinggal di rumah mertuanya, dan bekerja sebagai gembala kambing domba. Ini pun nanti akan mendukungnya dalam pengalamannya. Episode ketiga, hidup 40 tahun memimpin umat Israel di dalam perjalanan keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan. Dari seluruh pengalaman kehidupan itu, ada momen yang paling mengesankan, yaitu di saat Musa menerima hukum Tuhan di Gunung Sinai, di mana Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya dalam nats renungan hari ini. Pengalaman yang luar biasa dan yang tidak didapat oleh manusia lainnya, bahkan para nabi besar pada zamannya, bukanlah karena kebaikan atau keistimewaan Musa. Itu adalah hanya karena karunia Allah semata yang diberikan kepada Musa. Hubungan yang spesial itu memberikan gambaran kepada kita tentang kedalaman hubungan pribadi Musa dengan Allah. Saudara-saudara, Musa tidak hanya mengiyakan apa yang Tuhan sampaikan, namun Musa juga menyampaikan pendapatnya kepada Tuhan. Secara khusus tentang peristiwa di mana Tuhan merencanakan menghanguskan umat Israel dalam pasal 32 saat umat Israel membuat patung lembu emas. Pada pasal 32 ayat 9 dikatakan, Tuhan berfirman kepada Musa, telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Ayat 10, oleh sebab itu, biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Musa tidak tergiur dengan janji Tuhan itu. Sebenarnya itu suatu kesempatan. Dia menjadi bangsa besar, tetapi Musa tidak mau. Bahkan dia memberikan masukan kepada Tuhan. Dan dia mencoba melunakkan hati Tuhan supaya jangan menjalankan rencana itu seperti disampaikan di ayat 11 sampai dengan ayat 13. Lalu di ayat 14 dikatakan, menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Saudara-saudara, itu juga menunjukkan kedekatan hubungan antara Musa dengan Tuhan. Jika hari ini kita ditanyakan, bagaimanakah kedekatan hubungan kita kepada Tuhan? Jangan pernah katakan bahwa Tuhan itu jauh dari hidupmu, jauh daripadamu. Sebab Tuhan tidak akan pernah jauh dari manusia, dari kita, kecuali kita yang jauh dari Tuhan.
Rasul Yakobus mengingatkan di Yakobus 4 ayat 8, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Dengan memelihara hubungan yang baik dengan Tuhan, Ia akan dekat kepada kita seperti seorang sahabat. Jadi yang menjauhkan kita dari Tuhan adalah diri kita sendiri, perilaku kita, dosa kita. Jadi jika Tuhan ingin dekat kepadamu, koreksilah dirimu, perbaikilah hidupmu, dan mendekatlah kepada Tuhan, maka Ia akan mendekat kepadamu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga, atas firman-Mu hari ini, mengingatkan kami untuk senantiasa hidup di dalam kebenaran, hidup di jalan Tuhan, sehingga kami boleh bersama-sama dengan Tuhan. Kiranya firman-Mu boleh bersemayam di dalam hati kami, dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sertai kami Tuhan, dalam aktivitas kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.